Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Juprani SPD, CGP Angkatan 10 yang berasal dari UPT SDN Ciparai, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini ada beberapa kasus yang saya selesaikan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu Karima suka menyendiri, tidak fokus pada pembelajaran, dan kesalahpahaman dalam berteman. Waalaikumsalam pagi Karima. Silakan duduk Karima. Saya Pak. Ya gini Karima, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu itu sering menyendiri. Kemudian kalau belajar juga di kelas tidak suka memperhatikan, kurang fokus belajar. Kalau boleh Bapak tahu kenapa? Ya Pak, saya malas pergi ke sekolah. Kenapa? Karena kemarin saya tidak diajak ke kantin oleh Anggi dan saya diacuhkan sama Anggi. Oh begitu. Itu hal yang wajar dan manusiawi. Kita mengacuhkan teman karena diacuhkan lagi, akan tetapi tindakan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Oke, agar lebih jelas, bolehkah Bapak panggil Angginya? Boleh. Itu Anggi di samping Karima ya. Ya. Anggi, Bapak mau tanya, apa benar akhir-akhir ini kamu memiliki Karima, tidak ngajak Karima ke kantin? Kan biasanya juga kalau main dan yang lainnya kamu biasa sama Karima aja. Iya Pak, dengan Karima karena beberapa hari Karima tidak mau teman. Oh begitu, apakah betul Karima? Pak, pada saat itu saya kurang enak badan. Oh jadi lagi sakit ya? Baik Anggi, tindakan seperti itu manusiawi, wajar, tapi Anggi juga harus tahu apa penyebabnya. Nah, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah ataupun yang benar, ya. Bapak di sini kita mencari solusi menyelesaikan masalah kesalahpahaman antar teman. Baik, sekarang Bapak mau tanya, ketika kamu bersikap demikian, Anggi, Karima, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Karima dulu, coba. Tanggung jawab dan saling menyayangi. Tanggung jawab dan saling menyayangi. Kalau Anggi apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Nah itu berarti kan keyakinan kelas yang kita selalu laksanakan, tanggung jawab, mandiri, saling menyayangi. Nah menurut kalian berdua, apakah ada yang dilanggar keyakinan kelas kita yang tadi disebutkan? Dilanggar. Terus menurut kamu nih ya, bagaimana solusinya agar kita bisa memperbaiki keyakinan kelas yang tadi dilanggar? Karima dulu. Minta maaf kepada Anggi. Meminta maaf kepada Anggi. Anggi Kepada Karima. meminta maaf kepada Karima. Jadi intinya untuk memperbaikinya saling memaafkan. Selain itu ada nggak? Menyayangi dan
tindakan dan solusi yang bagus. Kamu sebagai sesama teman harus saling menyayangi agar tercipta suasana yang harmonis dan belajar juga menjadi nyaman. Ya, berarti kedepannya yakin kalian bisa menerapkan untuk memperbaikinya. Yakin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak harap kalian bisa melaksanakannya dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang tadi kalian obrolkan. Baik, silakan kembali ke aktivitasnya di waktu istirahat dan bermain bersama teman-temannya. Terima kasih ya. Ibu Prani sudah menjalankan segitiga restitusi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kami. Sesama teman kita harus menciptakan hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang nyaman. Kasus yang kedua yaitu Naura suka membuang sampah sembarangan. Naura, kenapa buang sampah sembarangan? Ini dulu ngobrol sama Bapak yuk. Naura, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Akan tetapi tidak seharusnya kamu melakukan hal seperti tadi ya. Ya Pak. Nah, pasti kamu punya alasan untuk melakukannya. Coba Bapak ingin tahu apa alasan kamu melakukannya. Saya tidak mau membuang sampah karena malas. Karena tempatnya juga terlalu jauh. Tempat sampahnya terlalu jauh. Ya. Nah, coba Bapak mau tanya, apa kamu ingat keyakinan kelas kita? Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu kan keyakinan kelas kita itu membersihkan lingkungan sekolah. Menurut kamu, apakah tindakan tadi kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Sudah melanggar. Nah, berarti tadi kata kamu karena malas membuang sampah ke tempatnya karena terlalu jauh. Nah, sekarang Bapak tanya, solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu itu mau seperti apa? Saya akan membawa sampah kepada tempatnya Pak. Yakin kamu bisa melakukannya? Yakin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Dan kita setelah berdiskusi untuk mendapatkan solusi permasalahan kamu, Bapak harap kamu bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan kamu. Akan memperbaiki kesalahan saya. Baik, kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih. Silakan kamu kembali ke teman-teman kamu. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru karena kita sebagai murid juga butuh untuk mengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melaksanakan kesalahan, pasti ada alasannya, bukan langsung dihakimi dan dimarahi, karena berdiskusi, mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita. Saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Demikianlah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.